Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bawakan malam tadi, hari Senin malam, rombongan tim kuasa hukum TKN, ada Pak Yusril Iza Mahendra, ada Oto Hasibuan, ada Pak Hotman, dan yang lain-lain, mendatangi kantor Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang terkait dengan gugatan Pilpres yang dilayangkan oleh 01 dan 03. Nah, berikut ini akan kami sampaikan cuplikan-cuplikan dari statement para tim kuasa hukum TKN terkait hal tersebut. Solid tim ini dan satu suara ya, di depan ini orang besar semua ini. Ada Pak Oto, ada Pak Oce, apalagi yang sebelah kanan saya ini bos besar. Jadi insya Allah tim ini solid ya, satu suara, satu sikap dalam membela Pak Prabowo Gibran, dan kami berkeyakinan bahwa insya Allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini. Dari saya cukup, barangkali silakan Pak Oto barangkali ingin menambahkan. Pak Oto ini wakil ketua tim pembela ya, ada Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua, ada di belakang ya. Silakan Pak Oto. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Hinca, Pak Yusuf, Pak Hotman, Pak Oce, Pak Maulana ya, dan teman-teman yang lain ada di sini, Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi, bahwa Pak Yusuf mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 01 dan 03 di dalam permohonannya, bukan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimohonkan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana? Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran, dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan, karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logika berpikir juga, bayangkan saja kita bicara tadi dengan Pak Oce, sudah ada dan mereka ikut di dalam debat, sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak, legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin
permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih teman-teman. Pak Hotman mungkin. Oke, dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. 2 kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri. Tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03 itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi, ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi, menurut kami sih rada cengeng gitu aja jawabannya. Baik, Pak Oce ada mau tambahkan sepatah kata-kata di Pak Senior. Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, coba itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Otto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Terima kasih. Ini Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua tim pembela ya. Tadi Pak Hotman sudah, silakan wakil ketua Pak Fahri Bahmid. Silakan Pak Fahri. Ya, terima kasih. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketua tim tadi, Bapak Profesor Yusri Risa Mahendra, kemudian wakil ketua tim Bapak Profesor Otto Hasibuan, dan senior kami Pak Profesor Oce Kaligis dan Pak Hotman. Kami mungkin menambahkan beberapa hal penting saja bahwa sejauh ini tim sudah bekerja untuk membedah anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh 2 pasangan calon, dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Jadi sejauh ini yang kita identifikasi tidak ada hal yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Otto Hasibuan bahwa format permohonan ini sebenarnya tidak dikenal. Ini sesuatu yang sangat tidak generik sebenarnya. Ini sangat Oke, mantap ya. Ini pakar-pakar punggawa-punggawa pengacara kelas kakap ini ya. Orang-orang top semua, populer semua. Dan saya kira sangat jelas tadi ya apa yang disampaikan mulai dari Bang Yusril, Bang Hotman, Oce Kaligis, kemudian Otto Hasibuan. Ya betul itu. Sudah beberapa kali kita bahas itu. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sekelas Profesor Mahfud MD, kemudian dari 01 ada Refli Harun yang katanya pakar hukum tata negara, doktor ya, doktor pakar hukum tapi ikut-ikutan demo, memalukan. Apa tidak tahu tentang konstruksi hukum tadi yang disampaikan secara gamblang, singkat, padat ya oleh Bang Otto Hasibuan tentang job deskripsinya Mahkamah Konstitusi dalam bekerja menangani sengketa Pilpres. Yakni yang dibawa ke sana ketentuan Undang-Undang Pemilu adalah hasil Pilpresnya, sengketa angka Pilpresnya, bukan proses pelanggaran dalam proses pemilu. Yang itu adalah domainnya Bawaslu. Ya, misalkan money politik, menuduh curang, menuduh ada aparat terlibat, tidak netral dan sebagainya, itu Bawaslu itu domain pelanggaran pemilunya di situ. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi seperti yang tadi dijelaskan, sudah jelas lah ya oleh Bang Otto Hasibuan, adalah hasil sengketanya. Jadi misalkan Pak pasangan Ganjar Mahfud merasa di Kabupaten A mendapatkan suara 100 juta misalkan. Contoh ini. Tapi ternyata diumumkan oleh KPU hanya 10 juta misalkan. Berarti selisih 90 juta. Ini di mana? Nah, itu pengaduannya baru ke Mahkamah Konstitusi. Tidak terima, merasa suaranya dirampok oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian dipakai oleh KPU. Itu Mahkamah Konstitusi. Begitu juga calon-calon legislatif.
dengan kasus yang sama tentang hasil pemilu. Saya mestinya jadi, ini contoh calon legislatif dari partai B misalnya. Saya mestinya jadi, saya punya suara nih. 10 juta suara saya gitu. Tapi kenapa ini hanya 10.000 yang dimasukkan oleh KPU gitu. Contoh gitu. Nah, nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili itu, menghadirkan pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, fakta-fakta, bukti-bukti pendukung yang lain. Bukan proses pelanggarannya. Kalau proses pelanggaran terkait proses pemilu itu memang ranahnya Bawaslu. Dan itu pun di situ masih dibagi lagi menjadi beberapa sub dugaan atau pelanggaran pemilu. Ada pelanggaran administratif yang ini larinya ke KPU, ada pelanggaran berbau pidana, contohnya money politik, itu larinya ke kejaksaan, kemudian polisi, kejaksaan, pengadilan umum itu ya, atau sengketa. Nah, sengketa hasil pemilu ini larinya ke Mahkamah Konstitusi. Itu tadi pertanyaannya adalah apa ya? Profesor Dr. Mahfud MD tidak tahu tentang itu. Kenapa kemudian dugaan pelanggaran gaya bansos dan lain sebagainya, bahkan tentang legalitas Gibran gue persoalkan. Karena itu sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi dan sah apapun alasannya, itu sudah sah menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Pak Prabowo Gibran. Benar kata Bang Hotman Paris tadi, yung dulu diakui, ikut daftar diakui, ikut debat diakui. Ketika kalah kemudian nggak mau ngakuin. Ya makanya kalau Bang Hotman tadi mengatakan dengan diksi cengeng, yo sangat patut sekali, cengeng yo. Kalau nggak mau ngakuin, mestinya dulu nggak mau dong, nggak mau naik ring tinju, nggak mau ladenin, ini bukan musuh saya, ini nggak sah ini. Saya nggak mau ditandingkan dengan Gibran ini, contohnya tinju gitu ya. Lah ini sudah mengakui mau bertanding, ya sah. Tinju di atas ring, pat-bet kalah, KO, ngomong ini nggak sah nih. Sudah KO, sudah kalah baru bilang tidak sah, minta didiskualifikasi. Tanding ulang ini nggak boleh nih. Ya cengeng namanya itu. Wong kalah. Kalau mau menolak ya dulu. Ya. Video sebelum ini sudah saya bahas kan. Apapun alasannya, tuduhannya, Mahkamah Konstitusi telah mengetuk palu tentang Gibran yang boleh mengikuti kontestasi Pilpres. Ya, tidak perlu dibahas lagi secara panjang lebar ya. Yang jelas bahwa itu adalah keputusan MK sah dan mengikat. Pak Mahfud MD pun mengatakan begitu kok pasca Gibran dulu diketuk palu boleh mengikuti kontestasi Pilpres ini. Kalaupun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam proses keputusan itu ada kesalahan, itu urusan yang berbeda, itu urusan lain. Urusannya Mahkamah Konstitusi, sidang etik MK itu ya, kemudian kena dinyatakan melanggar etik kan, sidang yang memutuskan Gibran itu sah gitu. Tetapi bahwa itu tidak membatalkan keputusan MK yang membolehkan Gibran jadi wakil presiden. Itu soal lain. Keputusan sudah diketuk, itu berlaku mengikat. Tapi bahwasanya kemudian hakim pengetuk palunya dinyatakan melanggar etik, itu urusan berbeda. Dia disanksi urusan berbeda. Tidak menggugurkan hasil ketuk palunya. Itu tidak hanya berlaku tapi di proses sidang peradilan yang lain. Semua orang tahu itulah. Sudah saya bahas di video sebelum ini ya. Oke, dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh para pakar hukum ini, saya kira tidak perlu khawatir ya, Pak Prabowo Gibran dan juga para pendukungnya. Ternyata gugatan mereka lemah gitu. Bahkan menurut Pak Otto Hasibuan harus ditolak gitu, karena tidak sesuai domain. Salah alamat gitu ya, cara gampangannya begitu. Petitum atau kasus yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi salah kamar, salah alamat, mestinya ke Bawaslu tetapi ke Mahkamah Konstitusi. Oke, kita akan ikuti perkembangannya seperti apa besok ya, pada sidang-sidang yang akan dilangsungkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.